Assalamualaikum, hai teman-teman dan bunda-bunda semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya, amin. Terima kasih sudah klik video aku. Semoga teman-teman dan bunda-bunda semua dilancarkan rezekinya dan dilancarkan puasanya serta diberi kesehatan, amin. Oke, pertama-tama aku mau buat bolu pisang kukus takaran sendok ya dengan 1 telur. Dan ini sudah kita lumatkan pisangnya. Aku pakai 7 buah jenis pisang mas ukuran kecil. Setelah kita hancurkan atau kita lumatkan pisang, ini aku buat adonannya. Yang pertama aku masukkan 1 telur dan aku tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Ini kita aduk rata seperti ini saja ya teman-teman. Tidak perlu sampai berjejak untuk adonan telur dan gulanya. Setelah itu kita masukkan untuk pisang yang sudah kita hancurkan tadi, kita aduk rata juga seperti ini. Kemudian kita siapkan 7 sendok makan tepung terigu, setengah sendok teh soda kue dan vanili bubuk. Ini kita ayak saja bersamaan ya teman-teman. Teman-teman boleh pakai tepung terigu merek apa saja. Kebetulan aku pakai segitiga biru yang pro sedang ya. Ini kita aduk rata saja dan ukuran tepung terigunya ini tidak perlu munjung dan tidak juga datar. Setelah semua adonan tercampur dengan rata dan tidak ada lagi tepung terigu yang tersisa di bawahnya, maka kita bisa langsung masukkan 7-10 sendok makan minyak goreng. Tapi ini aku masukkannya 10 minyak goreng ya teman-teman, 10 sendok makan supaya nantinya lebih moist dan lembut gitu teman-teman. Nah setelah sudah tercampur baru deh aku masukkan ke dalam loyang. Tapi sebelumnya loyangnya sudah aku olesi dengan minyak goreng agar nanti ketika bolunya sudah matang, ketika kita pindahkan itu tidak lengket atau menempel di loyang. Nah adonannya ini aku aduk lagi di loyangnya supaya tercampur rata dengan minyaknya ya. Jadi tidak ada minyak yang tidak tercampur. Setelah minyak dan adonannya ini sudah tercampur rata semua di loyang, ini jangan lupa dihentakkan ya teman-teman supaya udara yang ada di dalam adonannya bisa keluar. Setelah itu kita masukkan ke dalam panci kukusan yang sudah kita panaskan sekitar 15 menit ya teman-teman, sampai uapnya itu benar-benar terlihat. Dan tutup pancinya tadi aku lapisi dengan kain serbet ya teman-teman, supaya nanti air atau uapnya tidak menetes ke dalam adonan atau bolunya nanti. Kemudian kita kukus selama 25 menit. Dan sambil menunggu aku mengukus atau bolunya matang, langsung aja nih aku cuci piring peralatan yang tadi sudah aku pakai. Karena kalau misalnya nanti dientar-entarin ya, itu kayak males banget jadinya dan bertumpuk jadi nggak semangat. Nggak tahu nih aku kalau ngelihat cucian piring bertumpuk itu kayak nggak semangat aja untuk masak atau mau masuk dapur. Jadi kayak ngelihatnya pemandangannya nggak enak aja gitu teman-teman. Nah seperti biasa setelah aku cuci piring, aku langsung bersihin sinknya ya, karena kan aku tirisinnya itu piring-piringnya di sink. Jadi mau nggak mau harus tetap dibersihkan juga supaya juga tidak lengket kalau didiamkan lama seperti itu teman-teman. Oke, setelah menunggu 25 menit, ini kita lihat ya. Tapi sebelum dikeluarkan kita tes tusuk dulu apakah masih ada yang lengket atau masih basah. Dan ternyata ini sudah kering dan tidak ada yang menempel, jadi bisa langsung diangkat. Alhamdulillah hasilnya cukup mengembang dan kita balik ya pelan-pelan. Dan ini nggak lengket ya, karena tadi loyangnya sudah aku olesi dengan minyak goreng. Masya Allah, alhamdulillah aku senang banget. Pertama kali aku buat bolu kukus pisang atau bolu pisang kukus dengan 1 telur dan takaran sendok. Karena biasanya aku buatnya tuh dengan 2 telur minimal ya, tapi ini aku coba-coba dengan 1 telur. Dan Masya Allah teman-teman, ini lembut dan moist banget terlihat ya. Ini mengkilap karena tadi kita masukkan minyak goreng. Dan ini menul banget bolunya teman-teman, menggemaskan. Dan tuh teman-teman bisa lihat ini nggak kaku ya, dan ini nggak seret karena memang aku menggunakan minyak goreng. Oke, selesai aku buat bolu pisang kukusnya. Ini aku lanjut langsung ganti spray supaya nanti malam tidurnya enak ya. Jadi aku ganti spraynya di sore hari. Tapi sebelumnya tadi setelah buat kue, aku langsung istirahat tidur siang lumayan 1 jam teman-teman untuk nge-recharge badan kita ya. Sebenarnya sih aku nggak sering tidur siang ya, atau nggak terbiasa untuk tidur siang karena kan sebelumnya bekerja. Maksudnya jadi wanita pekerja ya teman-teman, atau wanita karir. Setelah itu aku lanjut mandi dan sholat asar. Jadi mohon maaf ya untuk kegiatan tersebut nggak aku record, dan aku recordnya langsung ganti spray aja. Oke teman-teman, gimana nih puasanya? Semoga selalu lancar dan selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Selain berpuasa di bulan Ramadan ini, kita juga harus memiliki target untuk beribadah ya, mulai dari tilawah sampai dengan sholat sunnah
sunnahnya. Ya berharap supaya nanti selepas di bulan Ramadan ada ibadah-ibadah yang tadinya kita lakukan di bulan Ramadan itu ya, itu menempel setelah di bulan Ramadan. Misalnya seperti tilawahnya, sholat sunnah lainnya, maupun sholat sunnah qiyamul lail atau sholat malamnya. Jadi mana tahu ya teman-teman, namanya juga ikhtiar ya. Barangkali kebiasaan-kebiasaan itu semua pada saat di bulan Ramadan itu bisa menjadikan diri kita semakin lebih dekat sama Allah di setelah atau di selepas Ramadan. Amin. Oke, ini sudah mau selesai. Ini kasur kecilnya ini biasanya dipakai sama Faki atau anakku yang nginep ya. Jadi kita bertumpuk kayak gini. Seneng deh pokoknya kalau lagi nginep kumpul gini. Lanjut, aku langsung ke dapur untuk eksekusi menu buka puasa nanti. Kebetulan Faki minta ikan bakar dan bumbunya ini bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, kunyit, jahe, dan lada aku haluskan supaya cepet, jadi nggak aku ulek ya. Dan langsung aja aku tumis. Setelah ditumis, aku masukkan juga ketumbar bubuk sekitar kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian aku aduk lagi atau aku tumis lagi. Setelah itu aku masukkan saori saus tiram sebanyak 1 sendok makan. Kemudian aku masukkan seasoningnya. Aku masukkan 1 sendok makan kaldu jamur. Ini bebas ya teman-teman, boleh kaldu jamur ataupun kaldu sapi atau kaldu ayam sesuai dengan selera teman-teman. Kemudian aku aduk lagi bumbu kuningnya dan aku tambahkan kecap manis sebanyak 1 sendok makan. Biasanya aku kalau masak ikan bakar itu nggak pakai bumbu kuning teman-teman, jadi hampir sama seperti bumbu ayam bakar. Tapi kali ini aku pingin pakai bumbu kuning. Setelah dirasa bumbunya ini sudah matang, benar-benar matang ya, supaya nggak langu, ini aku masukkan margarin sebanyak 2 sendok makan supaya nanti hasil bakarannya itu nggak kering ya, tetap dia glowing. Oh ya, tadi aku juga menambahkan lada bubuk ya teman-teman, tapi boleh di skip nggak apa-apa. Nah, setelah bumbunya matang, aku langsung aja untuk bakar ikannya di happy coal. Dipastiin ya teman-teman, sebelum ikannya masuk ke dalam happy coal ini harus kering dulu. Maksudnya dipastikan untuk ikannya tuh nggak basah ya, karena kan sebelumnya pasti kita sudah rendam dengan garam dan lemon. Setelah itu kita olesi bumbunya di bagian atas ikan dan kita tutup lagi, kemudian agak menunggu sekitar 2 menitan, kita balik dan kita olesi lagi di bagian atasnya. Seperti itu saja, diulangi beberapa kali ya. Dan sambil menunggu ikan bakarnya ini matang atau masak dengan merata, aku siapkan untuk bumbu tumis kangkung ya teman-teman. Karena aku pengen pakai sayurannya kangkung gitu teman-teman. Jadi kayaknya cocok banget ya, kayak di seafood ala-ala gitu. Jadi aku pakai bawang merah, bawang putih untuk bumbu kangkungnya. Dan ini aku tumis aja. Sambil menumis, ini juga aku sambil membalikkan ikannya ya, supaya biar cepat matang merata. Dan aku masukkan juga kangkung di tungku sebelahnya. Supaya cepat, aku jadi menggunakan 2 tungku. Jadi bisa disambi antara menumis kangkung dan juga ngebalikin ikan. Oh iya teman-teman, ini selain happy coal, teman-teman juga bisa pakai teflon ya. Karena aku juga biasanya suka pakai teflon juga kok. Cuman ini aku lagi pengen pakai happy coal aja, biar aku lebih gampang aja tinggal ngebolak-balikin happy coal-nya gitu. Oh iya, untuk happy coal-nya ini aku nggak endorse ya teman-teman, tapi memang sudah ada di rumah sejak lama. Oke, alhamdulillah untuk kangkungnya sudah matang dan warnanya masih cantik ya, karena memang menumisnya juga nggak terlalu lama, biar warnanya masih cantik dan masih kerasa keras-keras gitu teman-teman. Nah, sambil dilihat lagi, ini kita olesin lagi untuk bumbunya. Ini sebenarnya aku buka beberapa kali sih, buka tutup Jadi aku buka tutup, aku oles lagi, aku balik lagi seperti itu. Dan ini hasilnya sudah lumayan kering ya. Tinggal aku balik dan aku olesi lagi bagian atasnya supaya dia tambah glowing. Oke, ini olesan yang terakhir dan jadi deh untuk ikan bakar yang pertama. Nah, selanjutnya aku masak lagi 2 ikan bakar. Jadi totalnya aku bakar 3 ya. Aku bakar 3 ikan mujair. Untuk bentuknya bebas ya, teman-teman mau dibelah 2 seperti aku ini atau tetap utuh ikannya. Oke, sebelum nanti ikannya sudah matang, jangan lupa diolesi lagi di yang terakhirnya ini ya, diolesi lagi supaya nanti hasilnya tetap cantik dan bumbunya makin terasa. Teman-teman boleh coba nanti di rumah ya. Ini rasanya enak banget. Alhamdulillah, semua menu aku untuk buka puasa sudah matang ya, ditambahkan dengan sambal kecap. Dan Masya Allah, gak kerasa juga nih videoku sudah mau selesai. Aku ucapin terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah menonton videoku sampai di detik ini.
ini. Semoga videoku ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dan bantu support channel aku dengan like, komen positif, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.